Aku minjem motor temen aku kan, kalau nggak salah jam 5-an lah gitu. Aku ke tokonya dia karena nggak jauh kan dari tempat kerja aku. Di motornya itu di parkiran nggak ada kak. Aku masih berpikir positif banget. Aku bilang, oh mungkin lagi ke toko temennya kali ya, ngambil barang atau apa yang harus dipinjem. Aku masuk ke dalam kan, ada kasir, Mbak maaf, aku bilang ada Pak R nggak ya? Aku bilang gitu, Bu katanya Pak R-nya nggak masuk tahu, katanya sambil nunjukin chat kan, katanya sakit katanya, tapi aku nggak ngeliat jelas ya, cuma kayak sambil nunjukin gitu. Jam berapa dia bilangnya? Aku bilang jam 1 atau jam setengah 2-an lah ya, pas waktu di penggerebekan itu. Astagfirullah, dalam hati aku, aduh aku langsung nggak tahu aku harus gimana itu kak, blank banget lah otak aku gitu. Yang di otak aku cuman, oh ya udah kak, aku bilang, oh ya makasih. Aku keluar di motor, aku bilang ya Allah gitu, digerebek, pemuda tahu, orang-orang tahu gitu, terus berarti ini aku harus pisah sama dia gitu tuh, karena ya kamu masih nggak mau pisah ya? Iya kak, maksudnya udah jelas ya aku disakitin, tapi aku tuh masih cinta banget gitu kak ya. Aku 5 tahun kan sama nikah gitu sama dia gitu, dari zaman sekolah aku yang nemenin gitu ya, intinya kita berproses bareng-bareng lah sampai dia ada di titik sekarang, sampai dia jadi karyawan tetap gitu kan. Siapa kak ibaratnya yang nggak nemenin mah kalau bukan aku gitu ya. Susah bareng. Iya gitu. Ya aku tahu mungkin ada doa ibunya juga ya kan, yang maksudnya ya dilancarin kerjaannya, tapi kan ada rezeki istri juga kan kak di situ. Setiap saat aku selalu berdoa, ya Allah semoga suamiku suatu saat bisa diangkat jadi karyawan tetap. Dia baru banget pindah ke situ tuh diangkat jadi karyawan tetap. Aku mikirnya kayak gitu, gue yang nemenin kok apa sih namanya jadi kayak gini loh gitu, kok dia tega banget sih sama aku gitu. Akhirnya aku pulang lagi ke toko kan, tuh aku udah bengong banget kan, lagi ada barang yang pada bongkar barang segala macam, tapi aku tuh udah bengong gitu kan, tapi aku belum bilang ke teman-teman, belum bilang ke apa sih, ke orang toko lah gitu, ke bos juga belum bilang gitu kan, maksudnya malu ya kak gitu, kalau karena aku masih awalnya tuh masih kayak berharap ya aku masih tetap bisa sama dia gitu loh. Masih kau berpikir begitu ya? Iya. Luar biasa hatimu ya. Terus udah gitu akhirnya kan kata saudara aku, udah ya katanya pulang gitu kan, ditungguin Pak RT. Kata aku nggak mau gitu kak, karena aku nggak siap gitu loh kak, aku nggak siap untuk menghadapi kenyataan ini gitu di depan semua orang. Aku menyaksikan ini semua, aku nggak siap gitu, aku nggak siap pisah, dan aku nggak nyangka kenapa kamu masih berbuat kayak gitu sama ibuku gitu tuh. Akhirnya jam 7:30 kan kita pulang, jam 8, 7:30 itu paman aku ngejemput aku. Ya udah akhirnya aku izin kan pulang. Di rumah tuh udah rame banget kak, udah rame, banyak orang gitu kan. Akhirnya orang pada tahu ya? Iya gitu, udah pada tahu semua gitu, udah nyebar lah di kampung-kampung lain juga, udah pada tahu. Akhirnya aku ke rumah budeku gitu kan, iya nih katanya yang sabar ya katanya gitu kan, udah ya Neng ya sama dia jangan dilanjutin lagi hubungannya katanya gitu, kasihan Neng sama bapak. Maksudnya mereka tahu aku tuh demen banget lah sama dia kak. Sampai dinasihati loh. Iya kamu. Sampai gitu. Aku bingung, diem aja kayak bro gitu tuh, gimana ya gitu tuh, aku demen sama dia, kok dia kayak gini sih sama aku bilang gitu. Akhirnya ke rumah RT tuh dikumpulin. Tadinya kan dia nggak tahu keberadaannya di mana kan. Pas waktu dari kerjaan dia aku chat kan, kamu di mana? Wah aku marah kan. Maksudnya apa sih, aku bilang gitu, kenapa sih kamu tuh berbuat kayak gini lagi? Aku bilang sekarang di mana? Aku bilang gitu. Dia bilang katanya ada di rumah temennya. Ya di mana rumah temennya? Aku bilang gitu kan. Pokoknya nggak jawab ada di mana. Aku telepon nggak diangkat, matiin data. Aku telepon biasa nggak diangkat. Aku chat biasa juga nggak dibales segala macem. Akhirnya apa sih namanya, dia bilang katanya salah paham katanya. Salah paham lagi. Dia bilang itu mah salah paham. Di sini ya. Dia bilang itu salah paham katanya kan. Dia ngomong juga tadi digerebek tapi langsung ditarik lagi sama dia kak, tapi aku udah sempet baca gitu kan. Terus kata dia aku juga nggak tahu katanya, tiba-tiba katanya didobrak aja pintunya, aku mau BAB katanya gitu kan. Maksudnya dia nggak ngaku gitu loh kak. Terus sebelum aku pulang kan aku ngeliatin CCTV aja gitu, aku masih berharap kalau ayo jemput aku gitu, kamu jelasin ke aku bahwa orang-orang tuh nggak bener loh bilang kamu digerebek tuh gitu, ayo jelasin ke aku biar aku juga bisa bela kamu di depan orang-orang. Aku tuh dalam hati aku masih punya pikiran gitu. Aku ngeliat lagi di CCTV, kirain dia gitu ya, ternyata bukan. Akhirnya ya udah aku pulang, dikumpulin di rumah RT gitu kan. Akhirnya dia pulang kan, karena si RT bilang ke kakaknya ya harus diberesin ini mah gitu kan.
pulang tuh dianya di rumah RT ya, pas diceritain lah kronologisnya, saksi-saksi segala macam, ya mereka nggak ngaku. Si mantan suamiku ini Nggak ngaku juga? katanya gitu, orang saya mau BAB ke kamar mandi katanya, kan nggak ada bukti katanya gitu kan, mana ada nggak buktinya, kata keluarganya gitu ya. Oh, ada keluarganya udah nih? Ada keluarganya di situ, ngedampingin juga lah, kan aku juga ada saudara-saudara Siapa aja juga. waktu itu keluarga? Kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya? Adiknya ada? Adanya nggak ada, kakak-kakaknya dia tuh pengais kan tahu kan. Iya, adanya tahu. Aku sempat telepon juga, kayak kamu di mana, aku bilang ayo temenin aku nyari kakak kamu, aku bilang gitu, karena dia habis digerebek, dia posisinya lagi nggak ada di situ, lagi main di rumah temennya. Terus adiknya bilang? Dia bilang apa sih namanya ya, nggak bisa pulang. Kan aku marah tuh ya, kata dia ya ini kan urusan rumah tangga kalian, katanya jangan misalnya libatin aku, kata dia bilang gitu. Ya udah tuh akhirnya. Bapak ibunya ada? Bapaknya udah nggak ada. Oh, bapaknya udah berpulang. Ibunya? Ibunya masih ada. Ada waktu Pas sidang nggak ada Pak, pas sidang hanya kakak-kakaknya aja gitu. Nah pas di sidang kan mereka nggak ngaku, katanya enggak lagi BAB, katanya kan mana nggak ada buktinya, nggak ada foto atau nggak ada video katanya. Tapi kan kalau dipikir secara logika gitu, dua orang beda lawan jenis ada di dalam kamar dengan pintu terkunci, dan pas ketika didobrak itu tidak memakai pakaian sehelai pun gitu, ya itu ngapain gitu. Ibuku bilang katanya ngadem, kan di kamar kan memang ada AC-nya. Oh, ada AC. Katanya ngadem katanya gitu. Tapi kan sengadem-ngademnya nggak akan buka secelana-celana gitu loh Kak. Aku bilang gitu ya, maksudnya ya orang juga pasti bisa mikir lah Kak, segerah-gerahnya orang, apalagi di situ ada menantunya, masa sih sampai ngebuka pakaian kayak gitu. Udah siapa yang ngomong kayak begini nih? Aku nggak ngomong, cuman dalam hati aja gitu. Aku diem aja pas waktu sidang, aku dengerin aja mereka ngomong apa gitu kan. Terus udah gitu nggak ngaku kan, enggak, kata ibu kok belum, katanya gitu kan, maksudnya nggak berbuat gitu belum. Di dalam hati aku ya kalau ada belum berarti belum katanya, maksudnya nggak berbuat belum gitu. Iya, kata aku ya kalau belum bakal ada mau dong, maksudnya ada kayak niat dong gitu kan. Belum ya belum terjadi, maksudnya akan ada mau. Dalam hati aku mikir gitu, tapi aku diem aja tuh. Akhirnya waktu itu terus gimana, kata Pak RT-nya, gimana ke bapakku kan, gimana Kang jadinya. Iya katanya ini ya di semua warga biar tahu, katanya saya udah nggak menerima dia sebagai istri saya lagi, katanya, kata bapak, dan saya juga udah nggak menerima dia sebagai menantu saya lagi karena udah sakit, katanya hati saya mah disakitin, karena maksudnya udah sama anak saya diginiin, saya juga diginiin gitu kan.